Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal rukun iman. Sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada materi mengenal rukun iman ini kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama, mengerti rukun iman. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, beriman kepada Rasul. Dan yang terakhir, aku cinta Allah dan Rasulnya. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenal rukun iman. Tahukah kalian apa arti dari iman? Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Sudah? Nah, dari gambar di samping, mereka sedang apa ya? Ya, betul, mereka sedang melihat binatang. Binatang tentunya ada yang menciptakan. Apakah kalian percaya? Tentu kita semua harus percaya. Percaya adalah pengertian dari iman. Adapun rukun iman itu jumlahnya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Artinya kita percaya bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat, keagungan dan kesempurnaannya, dan percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan alam semesta. Selanjutnya, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepada Allah serta mengerjakan semua tugas-tugas dari Allah. Adapun malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani jumlahnya ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala di hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima dan yang keenam adalah malaikat Mungkar dan Nakir, tugasnya menanyai manusia dalam kubur. Yang ketujuh dan kedelapan yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Dan yang ke-9 dan ke-10 adalah malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Dan yang ke-10 namanya malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Rukun iman yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Adapun kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul itu ada 4. Yang pertama namanya kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, yang
sampai saat ini masih terus kita baca, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti mempercayai bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Adapun jumlah Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Selanjutnya, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Iman kepada hari akhir mengandung arti bahwa meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah. Dan rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Dalam Islam, makna iman kepada qada dan qadar artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya, atau disebut dengan qada dan qadar. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu beriman kepada Allah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, coba perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana indah bukan pemandangannya? Alam yang indah ini Allah lah penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Kita beriman kepada Allah. Kita yakin Allah itu ada. Bagaimana kita yakin Allah itu ada? Buktinya ada alam semesta. Alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, beriman kepada Rasul. Rasul artinya utusan Allah. Sebagai hamba Allah, kita harus percaya kepada utusan Allah, karena mereka lah yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia agar mereka mau menyembah kepada Allah dan memberikan kabar gembira kepada orang yang mau beriman kepada Allah, serta memberikan peringatan kepada orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salah satu Rasul yang wajib kita imani yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau ini merupakan Rasul yang terakhir. Beliau ini dikenal dengan julukan Uswatun Hasanah, yang artinya teladan yang baik. Teladan artinya panutan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam meneladani Nabi Muhammad SAW yaitu dengan memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam gambar berikut ini. Selanjutnya, pada materi yang terakhir, aku cinta Allah dan Rasul-Nya. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Kita diberi anggota badan yang sempurna, akal yang sempurna. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai bukti bahwa Allah telah mencintai kita semua, dan kita juga harus mencintai Allah dan juga Rasul-Nya. Mencintai Allah caranya dengan merawat ciptaannya, sedangkan mencintai Rasul caranya dengan mencontoh perilakunya. Anak-anakku yang soleh dan soleha,
Demikian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.